Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga saat ini kita masih berada dalam rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dalam perjalanan ruhani yang terdahulu, yaitu di mana kesadaran kita saat ini sudah berada pada makom ruh. Namun sebelum kita memasuki makom pada terminal keempat, baiknya kita mengulangi sedikit untuk mengingat kembali pada pembahasan di terminal makom ketiga, di mana pada makom ketiga ini kita sudah harus istiqomah dan berkekalan rasa kesadaran diri berada di area rasa hidup semata, sehingga pada saat kita berzikir di makom ruh, kesadaran jasad kita dan kesadaran jiwa kita sudah fana dan tiada lagi merasakan adanya, baik tubuh jasad maupun tubuh halus atau jiwa. Karena rasa kesadaran jasad dan jiwa kita sudah tenggelam masuk di area rasa ruh, dan yang ada kini hanyalah rasa hidupnya ruh semata. Maka untuk memasuki wilayah makom terminal keempat ini, yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita melakukan yang namanya wukuf, yang artinya adalah berhenti dan diam di dalam area rasa. Wukuf atau berhenti dalam diam ini dilakukan pada saat di mana rasa kesadaran diri ini telah tenggelam pada makom zikir ruh atau rasa hidup, dan keadaan kesadaran diri telah karam di dalam kefanaan wujud, yang ada hanya rasa hidup dan diliputi oleh hidup itu sendiri. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan cara memusatkan segala rasa sifat yang ada menyatu menjadi satu di dalam area rasa ruh. Perlu diketahui bahwa ruh adalah laksana tubuh bagi sifat. Di sini rahasia yang perlu kita ketahui adalah bahwa di dalam area ruh inilah yang dinamakan hayat atau kesempurnaannya sifat atau Nur Muhammad, dan di dalamnya juga terdapat yang namanya sir. Sir ini berfungsi untuk mengarahkan rasa kepada sesuatu yang diinginkan. Maka sir ini dapat dikatakan sebagai tujuan rasa, kehendak rasa, dan perbuatan rasa. Inilah yang dinamakan rahasia di dalam rasa, dan sir ini jugalah sebagai penghubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sir inilah sebagai kendaraan ruh selanjutnya menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah cara menggunakan sir ini sebagai kendaraan ruh menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah pada saat kita bertafakur melakukan wukuf dalam diam tersebut, tujukan kehendak rasa kita dan tujuan rasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di area hayat atau area rasa hidup yang kita rasakan, dengan suatu keyakinan yang hakul yakin bahwa di area hayat itulah bersemayamnya sifat keesaan Allah meliputi segala sesuatu. Tetapkanlah tujuan rasa itu, kita arahkan kepada hidup yang meliputi rasa kita, yang pada hakikatnya hidup itu adalah hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, yang esa meliputi adanya. Area tersebut berada di area kekosongan atau kehampaan atau suwung, tiada sesuatu, yang ada hanya rasa semata. Sebagai gambarannya adalah seperti wujudnya gula bertemu dengan manisnya gula. Di dalam sifat wujudnya gula ada zat manisnya gula. Maka di dalam hidupnya ruh ini ada sifat hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang meliputi hidup itu sendiri. Istiqomahkanlah selalu pelaksanaan zikir wukuf ini di dalam area rasa ruh, yaitu selalu tujukan rasa kehendak sir kita kepada hidup atau hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi rasa itu sendiri. Maka insya Allah di balik hidup itulah hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menemui kita dengan nur kalamnya kepada rasa sir kita. Inilah yang dinamakan pertemuan sir diri dengan sirullah, atau dengan kata lain, bertemunya hidup kepada hayat. Maka disinilah kita sudah wusul kepada Allah secara sir dengan bersambungnya rasa sir diri dengan sir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berdialog dengan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sir rasa, atau dengan kata lain bertemunya sifat tajallinya nur Allah atau nur Muhammad dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tetapi ada. Seperti pada ruh berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh jasad Adam, yaitu pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada ruh tentang persaksian ruh terhadap Tuhannya. Pertemuan ini baru dikatakan pertemuan sir diri dengan sirullah melalui kalam. Lalu timbul suatu pertanyaan, bagaimana cara bertemunya rasa kesadaran diri ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan adanya Allah yang maha gaib dan laisa kamitslihi syai'un? Maka jawaban pertanyaan di atas inilah hakikat kewusulan sesungguhnya. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa, dan nur sifatnya meliputi segala sesuatu termasuk diri kita sendiri. Jadi bila kita ingin merasakan hadirnya sir zat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi rasa sejati ini, maka rahasianya adalah hilangkan pengakuan adanya kesadaran aku diri ini di dalam rasa hidup itu sendiri, dan kembalikan semua bahwa yang hanya ada adalah sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam kata lain, fanakan kesadaran pengakuan adanya rasa hidup aku diri ini dan kembalikan semua kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bila kita sudah menghilangkan atau memfanakan pengakuan adanya diri ini, maka yang hanya ada kini semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirinya dalam kesendiriannya. Sebagai pemahamannya bahwa hidup adanya pengakuan diri ini adalah sebagai kenyataan daripada nur zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nur Muhammad adalah kenyataan daripada nur sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain bahwa nur Muhammad adalah pancaran atau tajallinya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah nur sifat menyata atau bertajalli adanya, disinilah menyata pula adanya kesadaran hidupnya rasa pengakuan diri hamba tersebut yang berada di dalam ketiadaan wujud. Karena dengan tajallinya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nur Muhammad yang dikatakan oleh kalangan sufi, maka disinilah pula sudah adanya kesadaran diri ruh menyadari adanya rasa hidup sendiri itu. Maka disinilah pula sudah adanya kesadaran diri ruh menyadari adanya rasa hidup kedirian ini. Sehingga rahasianya adalah bila ingin merasakan adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilangkanlah, fanakanlah, dan kembalikanlah pengakuan adanya kesadaran diri ini kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah rasa kesadaran adanya diri ini kita kembalikan dan tiada merasakan adanya pengakuan diri ini lagi, maka kini yang ada hanyalah diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada sendirinya meliputi hidup itu sendiri, sehingga yang hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendengar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran adanya diri telah tergantikan dan telah lebur di dalam hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kini rasa hidup sudah bersama Allah dan dengan Allah semata. Ilustrasinya untuk memahami ini adalah sebuah koin bulat yang bening, yang satu sisinya ada tulisan Allah dan yang satu sisinya ada tulisan kesadaran aku diri. Maka bila tulisan kesadaran pengakuan akunya diri ini masih ada, maka sisi di belakangnya tidak akan terlihat dan tidak akan menyata adanya. Tetapi bila tulisan pengakuan kesadaran aku diri itu dihapuskan dari sisi koin tersebut, maka akan tampaklah tulisan Allah pada sisi koin yang bening tersebut yang berada di belakangnya. Dengan kata lain, bila pengakuan kesadaran adanya diri ini di dalam sir telah kita hapuskan, maka yang ada hanyalah sir Allah di balik semua ini. Di sini kita perlu kehati-hatian dalam memahami permasalahan ini. Karena bila pengakuan adanya diri ini telah tiada, jangan sampai berganti diri ini mengakui sebagai Allah adanya. Karena pengakuan kesadaran adanya diri ini telah tiada, yang ada hanya Allah semata, dan Allah lah yang mengakui adanya diri Allah sendirinya. Seperti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Disinilah tugas seorang mursyid selesai mengantarkan salik kepada Khaliknya, sehingga kini salik telah sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mursyidnya. Kini Allah lah yang akan membimbing dan menjadi mursyid bagi salik tersebut. Dengan nurnya Allah akan membimbing salik di dalam menjalani kehidupan ini berdasarkan laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah salik mengetahui hal ini, maka ia senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan Allah, bersama Allah dan atas kehendak Allah. Allah lah sebagai pemimpinnya dan bukan lagi hawa nafsunya sebagai pemimpinnya. Inilah perjalanan seorang hamba setelah kembali dari mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang kamil mukamil dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan gerak kehidupannya. Maka kesimpulan perjalanan rohani diri ini secara singkatnya mulai dari terminal pertama sampai pada terminal akhir ini adalah: yang pertama, berpindahnya kesadaran rasa jasa kita menjadi kesadaran rasa jiwa. Kedua, berpindahnya kesadaran rasa jiwa kita menjadi kesadaran rasa ruh dan berlanjut menuju rasa hayat. Ketiga, tujukan kehendak rasa sir menuju sir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, fanakan atau kembalikan pengakuan adanya kesadaran aku diri ini kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu asalnya Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya tidaklah mudah dalam pelaksanaan, karena ini harus benar-benar dijalani dan dirasakan. Kemudian dalam praktik perjalanannya
tentulah banyak rintangan hijab penghalang untuk menuju kewusulan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas apa yang dinamakan dengan hijab dan apa saja macam hijab tersebut dalam setiap terminal yang kita lalui dalam perjalanan ruhani ini hingga wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perjalanan ruhani ini menuju kewusulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.